Mohan akhirnya mengambil keputusan yang paling berat di dalam hidupnya. Ia sadar bahwa keberadaannya hanya menambah bahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama bagi orang yang ia sayangi termasuk Akila. Tekadnya sudah bulat, ia harus menjauh. Ia sudah mengatakan kepada Pak Hari juga, dan sekarang saatnya ia memastikan bahwa semua orang termasuk Akila mau menerima keputusannya. Namun Akila bukanlah seseorang yang bisa begitu saja menerima perpisahan dengan Mohan tanpa alasan yang jelas. Ia menolak untuk menjauh dari Mohan, terlebih ketika ia tidak mendapatkan penjelasan apapun. Bagi Akila, Mohan bukan hanya teman biasa, tetapi seseorang yang sangat berarti di dalam hidup Akila. Ia tidak peduli dengan bahaya atau ancaman yang mungkin datang nantinya. Yang terpenting dan Akila inginkan hanyalah berada di sisi Mohan, melalui semua masalah bersama-sama. Mohan di sini semakin frustasi. Ia tidak bisa menceritakan semuanya kepada Akila. Masalah ini terlalu rumit, terlalu berbahaya, semakin kompleks, dan Akila semakin juga mendesak kepada Mohan. Di sini Mohan semakin merasa terpojok. Dan satu-satunya cara bagi Mohan agar Akila benar-benar selamat yaitu menjauh darinya, karena ia tidak mau membuat Akila terluka. Di hadapan Fatah yang sejak tadi menyaksikan semua dengan tatapan penuh tanda tanya, Mohan akhirnya kehilangan kesabaran kepada Akila. Suaranya meninggi, membentak Akila dengan sangat keras, menyuruhnya untuk pergi dan tidak lagi mendekatinya. Kata-kata itu keluar dengan kasar, penuh emosi. Meskipun di dalam hatinya, Mohan merasa seolah-olah ia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Akila terdiam, matanya mulai berkaca-kaca, berusaha menahan air matanya yang pada akhirnya jatuh juga. Ia tidak mengerti mengapa Mohan berubah drastis seperti ini. Apakah Mohan tidak menginginkannya lagi, atau ada sesuatu yang Mohan sembunyikan darinya? Fatah yang menyaksikan semua itu hanya bisa menghela napas. Ia tahu ada sesuatu yang salah di sini, tapi Mohan terlalu keras kepala untuk berbicara. Sementara itu, Akila dengan hati yang hancur perlahan menjauhi Mohan dan melangkah pergi, meninggalkan Mohan yang hanya bisa menatap punggungnya dengan perasaan bersalah yang sangat mendalam. Memang, semua persalahan yang menimpa Mohan mulai mengarah pada satu titik terang. Meskipun itu bukanlah sesuatu yang ia ingin hadapi. Fatah yang sejak awal berusaha membantu, akhirnya menemukan motor Dava yang sempat hilang. Namun ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan daripada sekedar menemukan motor itu kembali. Di atas motor tersebut, Fatah menemukan sebuah foto yang membuatnya terdiam sejenak. Foto itu memperlihatkan Mohan bersama Victoria saat Mohan mengantarkan Victoria untuk rumah sakit saat ayahnya sedang sakit. Tidak ada pesan apapun yang tertulis, tetapi kehadiran foto itu sudah cukup untuk membuat Fatah menyadari bahwa semua ini bukanlah kebetulan. Orang yang selama ini berada di balik kekacauan yang menimpa Mohan dengan sengaja ingin membuatnya menjadi kambing hitam. Setiap orang yang dekat dengan Mohan tampaknya akan menjadi target berikutnya. Hal itu menjelaskan mengapa aib keluarga Victoria tiba-tiba terbongkar, mengapa motor Dava hilang, dan lain-lain, dan mengapa juga sekarang foto ini tiba-tiba muncul di atas motor tersebut. Semuanya terasa seperti skenario yang dirancang dengan sangat rapi untuk menjatuhkan Mohan, membuatnya terlihat sebagai penyebab dari semua tragedi yang telah terjadi. Fatah mulai memahami pola yang sedang dimainkan oleh orang misterius itu. Ini bukan sekedar ancaman basa-basi atau biasa. Ini adalah upaya sistematis untuk membuat semua orang menjauhi Mohan. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin orang-orang terdekat Mohan akan berbalik melawan dirinya, termasuk Victoria. Bisa saja dalam waktu dekat, Victoria yang saat ini sudah terpukul karena skandal keluarganya mulai menyalahkan Mohan atas semua yang terjadi. Di tengah tekanan yang menghimpitnya, Bu Anita juga merasakan sesuatu yang sangat ganjil dalam situasi ini. Sejak awal, ia dipaksa untuk mengikuti instruksi dari orang misterius itu.
Tetapi semakin lama, semakin banyak kejanggalan yang ia sadari. Jika target utama dari serangkaian peristiwa ini adalah Mohan, seharusnya orang yang terkena dampaknya adalah orang yang paling sering bersama Mohan, yaitu Akila. Namun yang menjadi korban pertamanya justru Victoria. Padahal hubungan Victoria dengan Mohan tidaklah sedekat itu. Mereka hanya beberapa kali berinteraksi, terutama saat Mohan mengantarkan Victoria ke rumah sakit ketika ayah Victoria jatuh sakit. Selebihnya, tidak ada kedekatan yang cukup berarti di antara mereka. Lalu mengapa justru Victoria yang dihancurkan terlebih dahulu? Mengapa kabar tentang ayahnya yang melakukan korupsi tiba-tiba menyebar begitu cepat? Hingga pada akhirnya, pria itu melarikan diri ke luar negeri. Semua itu tampak terlalu kebetulan untuk dianggap sebagai insiden biasa. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, dampak terhadap Victoria tidak hanya sebatas keluarganya. Teman-teman di sekolah pun dengan sekejap dan sangat kejam mengusir Victoria dari sekolah. Menganggapnya tidak pantas berada di antara mereka. Mereka menolak keberadaan seorang anak koruptor di lingkungan mereka, membuat Victoria terisolasi dan pergi dari sekolah. Bu Anita mulai bertanya-tanya di sini, apakah semua ini memang dirancang untuk menjatuhkan Mohan, atau ada motif lain di baliknya? Jika benar Mohan menjadi sasaran utama, mengapa orang misterius itu tidak langsung menargetkan Akila, yang jelas-jelas lebih dekat dengan Mohan daripada Victoria? Pertanyaan-pertanyaan ini terus berputar di benak Bu Anita, menciptakan perasaan gelisah yang semakin besar. Ia sadar ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi di balik layar. Namun ia masih terperangkap dalam ketakutan yang membuatnya tidak bisa berbuat banyak. Jika ia mencoba melawan, bukan tidak mungkin ia akan menjadi korban selanjutnya. Bu Anita semakin tenggelam dalam pikirannya yang penuh kebingungan. Ada sesuatu yang tidak masuk akal dalam semua kejadian ini. Karena di sini, Akila sampai saat ini masih baik-baik saja. Di sisi lain, Victoria semakin terpuruk dalam keputusasaannya. Di dalam toilet sekolah, teriakan dan tangisan menggema, mencerminkan kepedihan yang tak mampu ia bendung lagi. Ia merasa seluruh dunia memusuhinya, menjauhinya, dan menghakimi keluarganya tanpa ampun. Akila yang mendengar suara pilu itu tak mampu menahan air matanya. Ia berdiri di depan pintu toilet, merasakan sakit yang sama, tetapi tidak tahu harus berbuat apa untuk membantu Victoria. Sementara itu Hari di sini berada di dalam ruangan komputernya, jauh-jauh dari hiruk-pikuk sekolah dengan wajah yang serius. Ia menatap layar di hadapannya, jari-jarinya mengetik dengan cepat di atas keyboard. Ia telah meminjam motor Fata sebelumnya untuk sampai ke tempat ini secepat mungkin. Ia tahu ada sesuatu yang janggal dalam penyebaran berita tentang ayah Victoria yang melakukan korupsi. Dan saat ini, ayah Victoria melarikan diri ke luar negeri. Sebagai seorang hacker, Harry memiliki kemampuan untuk menelusuri jejak digital siapapun. Dan kali ini ia bertekad menemukan siapa yang bertanggung jawab atas kehancuran Victoria. Dengan sistem keamanan yang ia atur sendiri, Harry mulai men-tracking asal berita itu, mencari titik awal penyebarannya. Ketika akhirnya data yang ia cari muncul di layar, Harry terdiam, napasnya tertahan, matanya tajam menelusuri setiap informasi yang terpampang, mencoba memahami bagaimana semua ini bisa terjadi. Nama yang muncul di hadapannya begitu muncul sangat mengejutkan, jauh di luar dugaan Harry. Yang menjadi korban utama dalam rencana ini adalah Victoria. Tapi mengapa? Apa tujuan sebenarnya dari semua ini? Harry mulai merasa bahwa ada permainan yang jauh lebih besar di balik semua ini. Namun ia tidak tahu asal-muasalnya. Namun ia akan bekerja sama dengan Mohan dan juga Fata untuk menyelidiki semuanya. Mohan akhirnya tidak bisa tinggal diam lagi setelah berbagai tekanan yang ia terima, mulai dari tuduhan tidak langsung dari Pak Harry, kejatuhan Victoria seolah-olah disebabkan oleh kedekatannya, dan motor Dava juga hilang karena ia berdekatan dengan Dava, hingga ancaman bahwa orang-orang terdekatnya akan menjadi korban berikutnya.
Mohan sadar bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah menghadapi siapapun dalang di balik kekacauan ini. Ia kemudian nantinya memutuskan untuk bekerja sama dengan Fatah dan juga Harry. Fatah memiliki banyak koneksi di luar naluri tajamnya, bisa membantu mencari petunjuk dari lapangan. Sementara itu, Harry dengan keahlian sebagai hacker dapat melacak segala jejak digital yang mungkin saja menjadi kunci dalam mengungkap identitas pelaku. Harry sendiri sudah berhasil menemukan beberapa informasi yang mencurigakan. Jejak digital penyebar berita tentang ayah Victoria ternyata berasal dari sumber yang jelas. Ada banyak alamat IP yang dipalsukan, membuatnya seolah-olah berasal dari berbagai tempat. Namun satu petunjuk menarik perhatian Harry, ada pola di setiap data yang ia lacak. Seakan-akan pelaku ingin meninggalkan pesan tersembunyi. Di sisi lain, Fatah juga terus mengumpulkan informasi. Ia menggunakan jarinya atau jaringannya untuk mencari tahu siapa saja yang memiliki motif untuk menjatuhkan Mohan. Dari beberapa orang yang ditemui, Fatah mulai curiga bahwa bukan hanya tentang Mohan, tetapi ada tujuan yang lebih besar, sesuatu yang berkaitan dengan keluarga Mohan, dengan masa lalu Mohan yang belum jelas. Nah guys, hanya itu dapat Mimin sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.